Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Wah, luar biasa, semangat sekali para teman-teman sekalian, para peserta pelatihan instalasi tegangan penerangan tenaga listrik, yaitu mata pelatihan teori dasar listrik. Nah, teman-teman, pagi ini kita akan belajar materi ini, tapi sebelum belajar saya mau ngajak teman-teman dulu energizer dulu nih, biar kita tetap semangat ya. Jadi di sini nih ada brief energizer buat kita. Jadi satu kata ya untuk satu gerakan. Jadi kalau saya nanti bilang arus, teman-teman buat gerakan tangannya mengalir kayak gini. Oke. Terus kalau misalnya saya bilang hambatan, nanti tangannya bergetar, gitu ya. Terus kalau nanti saya bilang tegangan, teman-teman bahunya dinaikin gini. Oke? Sudah siap ya? Siap. Oke. Arus. Oke. Tegangan. Hambatan. Kebalik. Puasa kebalik kita. Oke, lanjut coba ya. Hambatan. Tegangan. Oke, arus. Tegangan. Oke, sip, udah cukup. Oke. Teman-teman, walaupun tadi agak salah ya, tapi sudah cukup baik. Oke. Nah, jadi kita di sini kenalkan saya Zainul ya, pengajar dalam pelatihan ini. Saya Wideswara Ahli Muda di PPSDM KIB TKI. Nah, adapun materi kita pada pagi hari ini adalah kita harus mampu memahami teori dasar listrik seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, jadi di sini kita harus bisa memahami teori, dan hasil daripada indikatornya adalah kita bisa menjelaskan teori dasar listrik itu apa, yaitu ada elemen utama listrik, kemudian hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Jadi harapannya nanti setelah pelatihan ini teman-teman bisa memahami tentang tiga hal ini. Nah, kalau kita melihat tentang listrik ya, coba teman-teman bayangkan teman-teman hidup sekarang tanpa penerangan seperti di ruangan ini, tidak ada listrik. Apa yang teman-teman rasakan? Gelap pasti kan? Gelap ya? Gelap. Jadi nggak bisa ya kita hidup tanpa listrik ya Pak ya? Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa hidup tanpa adanya alat komunikasi? Yang teman-teman seperti zaman dulu lagi Pak, kita harus bersurat menyurat, harus dengan menggunakan kentongan gitu Pak. Oke. Jadi kita nggak ada alat komunikasi ya, seperti Pak Budi di handphonenya udah ada handphone, enak ya sekarang komunikasi ya. Tapi handphone ini juga butuh daya listrik ya buat kita untuk bisa mengisi dayanya. Nah, kemudian coba kita bayangkan kalau misalnya listrik ini mau kita tak ketahui ada atau tidak, gimana caranya? Pakai alat ukur, Pak. Alat ukur ya. Di sini adalah contoh alat ukur listrik ya, namanya multimeter ya. Jadi kita untuk listrik ini kita harus menggunakan alat ukur. Kita tidak bisa menyentuh secara langsung. Kenapa? Kalau kita sentuh itu akan membuat kita kesetrum ya, atau kalau membuat kita bisa fatality atau meninggal karena bahaya daripada listrik. Nah, baik. Di sini ada beberapa contoh teman-teman pemanfaatan listrik dalam kehidupan kita, yaitu ada untuk penerangan, kemudian untuk pengisian daya, kemudian untuk AC, dan laptop yang saya gunakan ini untuk media pembelajaran kita. Nah, kalau bicara kita tentang listrik teman-teman, jadi listrik ini ada 3 elemen utama yang teman-teman harus ketahui ya teman-teman. Jadi yang pertama ada namanya tegangan. Nah, di sini tegangan ini satuannya adalah volt. Nah, kemudian ada arus dengan lambang I, satuannya adalah ampere, kemudian ada hambatan dengan R dan satuannya adalah ohm. Nah, di sini teman-teman, kalau kita analogikan listrik ini dengan air, itu sebenarnya prinsip kerjanya sama. Bedanya air itu bisa kita lihat, sedangkan untuk listrik kita tidak bisa lihat. Kalau tegangan itu bisa disamakan dengan bedanya ketinggian, sedangkan arus itu bisa kita samakan dengan aliran air, dan hambatan itu seperti ukuran pipa. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jadi adanya tegangan, kemudian ada arus, ada namanya hambatan seperti itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di sini nanti kita coba melihat ya. Jadi analoginya seperti ini. Oke. Nah, ini ada air yang mengalir. Kenapa air ini bisa mengalir? Karena ada bedanya ketinggian ya. Kalau dia sama-sama datar gini, apakah dia bisa mengalir? Nggak bisa mengalir ya, karena adanya bedanya ketinggian. Sama juga dengan listrik, bedanya listrik ini mengalir dengan adanya beda potensial atau beda tegangan. Nah, dia mengalir menggunakan kabel. Kalau misalnya air, dia mengalir bisa menggunakan pipa atau wadah ya, yang memang ada beda ketinggiannya. Jadi kalau misalnya ada beda ketinggian, air akan mengalir, sama juga dengan listrik. Seperti itu analoginya teman-teman sekalian.
Baik, kita sekarang untuk listrik tadi kita sudah pahami. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini apa? Yaitu suatu pernyataan yang menyatakan bahwasanya kalau misalnya ada pengantar yang melalui suatu penampang berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkannya. Jadi kita menggunakan rumus ini, teman-teman. Nah, rumus ini apa? V tadi masih ingat apa V? Tegangan ya, tegangan. Kalau I apa tadi? Arus ya. Kalau R? Hambatan. Nah, jadi rumusnya itu adalah kalau kita ingin mencari tegangan, kata hukum itu arus dikali hambatan, seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Jadi adalah arus dikali dengan hambatan. Nah, jadi kita bisa menggunakan segitiga ini. Jadi kalau kita ingin mencari arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Kalau kita ingin mencari hambatan, maka tegangan dibagi arus, seperti itu. Nah, itu prinsip-prinsip dalam hukum Ohm. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum yang kedua. Sebelum masuk ke hukum kita masuk ke aktivitas dulu. Nah, jadi jika ada lampu nih memiliki hambatan 4 ohm. Hambatan ya, dan arus 2 ampere. Berapa tegangannya? Ada yang bisa menjawab? Berapa? Di arus dikali hambatan 4 kali 2 8 volt. 8 volt ya? Ya, benar sekali. Jadi Bapak Ibu, jadi teman-teman jawabannya benar sekali. Jadi hambatannya R-nya ya. R-nya itu sama dengan 4 ohm. Kemudian arusnya sama dengan 2, ya kan, 2 ampere, maka tegangan sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8 volt ya. Ya, itu benar sekali jawabannya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya cara menghitung tegangan. Nah, selain itu kita juga untuk di dunia nyata ya, kita tuh biasa menggunakan alat ukur listrik. Nah, di sini nih kita bisa melihat ini namanya multimeter. Jadi ini biasanya bisa digunakan untuk mengukur arus, kemudian mengukur tegangan, sama untuk mengukur hambatan, seperti itu. Nah, cara menggunakannya ini tinggal dipilih sesuai dengan selektornya, apa yang mau kita ukur, seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke hukum yang kedua, yaitu hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini menyatakan arus total yang masuk dari suatu rangkaian listrik itu sama dengan arus yang keluar. Jadi I1, di sini I1 namanya. I1 yang masuk ke sini itu akan sama dengan I2 yang keluar dari kedua ini. Contoh seperti apa? Misalnya I1 ini sama dengan 20 ampere. Maka I2 ini bisa 10 ampere, ini bisa 10 ampere. Kalau ini misalnya 8 ampere, berarti di sini 12 ampere. Seperti itu. Jadi pasti total kedua I2 dan I3 ini adalah sama gitu, sesuai dengan yang masuk berapa gitu. Jadi tidak mungkin ada perbedaan dari dua hal ini. Nah, kemudian kita coba menghitung ya teman-teman, untuk pemahaman kita, mengecek pemahaman kita yang kita sudah jelaskan tadi. Jika I1 sama dengan 10 ampere dan I2 6 ampere, berapa I3 teman-teman? Ada yang bisa jawab? 4 ampere. 4 ampere ya, tepat sekali. Jadi caranya gimana? Jadi I1 kan di sini ya. I1 berapa tadi? Tunggu saya play dulu. I1 tadi sama dengan 10 ampere. Sedangkan I2 adalah 6 ampere. Nah, yang ditanya I3. Berapa I3? Nah, maka I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, maka I1 tadi adalah 10, I2 6 ditambah I3. Maka I3 adalah sama dengan 4 ampere. Seperti jawaban yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Oke. Nah, sekarang kita coba melakukan simulasi ya teman-teman. Bagaimana kita bisa melihat daripada peralatan listrik tadi ya. Nah, jadi di sini coba ya saya tunjukkan, ini ada baterai teman-teman. Ini baterai. Kemudian ini ada switch-nya ya, untuk kita bisa mengaktifkan atau nonaktifkan. Kemudian di sini ada kita buat bola lampu ya. Nah, ini kita tarik ya. Ini ada kabel. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian kita tarik lagi kabel. Kita masukkan ke sini. Nah, ini ketika ini kita tutup, maka lampu akan menyala seperti itu. Itu simulasinya. Nah, kalau kita misalnya nih ingin mengukur daripada berapa sih tegangan daripada baterai. Nah, itu kita bisa mengukur dengan multimeter seperti itu.
Nah, jadi kita bisa menggunakan simulasi dengan ini gitu untuk mengukurnya seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini untuk belajar tentang dasar-dasar rangkaian listrik. Oke, kita sekarang lanjut ke kesimpulannya teman-teman. Jadi kita pada hari ini sudah mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama adalah elemen utama listrik. Tadi ada 3 ya. Apa saja teman-teman? Ada yang ingat? Ada, ya silakan Pak. Tegangan, hambatan, arus. Oke, tepat sekali. Ada tegangan, hambatan, dan arus ya. Oke, kemudian dasar hukum Ohm seperti apa? Yang tadi hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan? Ya. Tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Oke, tegangan sama dengan arus dikali Hambatan. hambatan ya. Dan yang terakhir teman-teman, ada yang ingat dasar hukum Kirchhoff? Oh ya, silakan. Arus masuk sama dengan arus keluar. Oke, jadi misalnya tadi I1 sama dengan I2 ditambah I3 ya. Oke, ini yang teman-teman mendapatkan. Oke, nah kita sekarang lanjut ke refleksi ya. Apa satu hal baru yang teman-teman pahami dari kelas ini? Silakan. Prinsip-prinsip dasar listrik dan cara kerja listrik, Pak. Seperti apa prinsip-prinsip ya? Bahwa listrik mengalir, Hmm. kemudian cara kerjanya seperti air Hmm. mengalir, kemudian prinsip-prinsip ada 3 hukum listrik yang kita pelajari hari ini. Oke, baik, makasih. Ada lagi satu orang lagi bisa? Hukum Kirchhoff, Pak. Oke, gimana? Arus masuk sama dengan arus keluar. Oke, tepat sekali. Jadi arus masuk sama dengan arus yang keluar. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi teman-teman. Silakan teman-teman join ya, buka HP-nya, join ke Kahoot ya, itu kodenya. Silakan masuk ke sini nih, Kahoot. Ya, masukkan kodenya teman-teman. Kodenya 35243. Jadi masuk ke kahoot.id. Oke, lalu nanti masukin namanya ya. Langsung masuk, nanti akan ketahuan nih. Oh, Budi udah masuk. Silakan yang lainnya. Tika, Sidik, ya satu lagi. Bisa Pak ya? Masukin nama dulu Pak ya. Oke Pak ya. Oke, siap ya. Nanti pertanyaannya ada di sini Bapak-bapak. Jawabannya ada di HP masing-masing. Tinggal pilih. Nanti ada 4 jawaban. Diklik aja mana jawabannya. Oke. Kalau sudah siap kita mulai ya. Waktunya 10 detik satu pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Oke. Oke. Nah, teori dasar listrik. Oke, materinya ya. Siap? Oke. Ini pertanyaannya. Satuan dari hambatan listrik dalam sistem konvensional adalah, silakan dijawab. Pilih di itunya. Misal port warna merah, kalau pertanyaan ini pilih di sini teman-teman. Klik. Oke. Ya 2 orang jawab benar, 2 orang tidak menjawab. Oke. Waktu habis ya, karena 10 detik, nggak apa-apa Pak. Namanya kita kan. Siap. Oke, paling tinggi Budi, Pak Budi. Wah, cakep Pak Budi. Lanjut ya. Pertanyaan yang ke-2. Oke, nggak apa-apa ya, mungkin gangguan jaringan ya. Oke, silakan. Jika suatu pengantar memiliki hambatan 5 ohm dan dialiri arus 2 ampere, maka tegangannya berapa? Tunggu, nanti akan keluar jawabannya. Oke, silakan pilih. 5 detik lagi, mana pilihannya? Silakan. Ini 5 dan 2 ya. Oke, benar lagi. Siapa yang menjadi juaranya? Oke, lanjut ya, kita lihat ya. Oke, Pak Budi, waduh. Pak Budi benar dan cepat. Luar biasa Pak Budi. Oke. Udah nggak apa-apa Pak ya, mungkin ada gangguan jaringan ya. Kita lanjutkan. Oke, pertanyaan ketiga terakhir nih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dalam mengelola air untuk listrik, tekanan air dalam pipa dapat disamakan dengan tekanan air. Disamakan dengan apa? Arus, daya, atau hambatan? Silakan jawab. Oke, aduh. Kayaknya Pak Budi salah Pak Budi ya. Apa Pak Budi sengaja menyawal? Kita lihat nih siapa sang juaranya. Wah, Mbak Tika mendapatkan juara 3. Oke. Pak Budi juara 2 dalam masalah itu. Masih dik. Ternyata memang nggak perlu cepat-cepat ya kan, yang penting tepat gitu ya. Jadi juara gitu. Ya selamat ke Pak Sidik. Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Oke. Apa yang itu? Selanjutnya kita Pak Yaya kayaknya kendala. Oke, baik Bapak-bapak. Itulah materi kita pada pagi hari ini ya. Jadi harapannya banyak insight yang Bapak-bapak dapatkan. Jadi kalau untuk penutup saya ingin menyampaikan satu quote ya dari Nikola Tesla. Tanpa listrik kita masih bisa hidup dalam kegelapan. Memahaminya berarti menguasai masa depan.
Jadi bapak-bapak sudah tepat, ibu-ibu sekalian mengikuti pelatihan ini karena untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Demikian dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.